Saya sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Hotna. Apa yang membuat kita bisa berwirausaha sebagai pemula wirausaha? Yang pertama itu kemauan. Jadi kalau kalian tidak mau merubah nasib atau tidak mau mengubah hidup ya, kalau tidak seperti itu ya, kalau tidak seperti itu berarti kita tidak ada kemauan untuk merubah apa yang sebenarnya keinginan kita melihat orang yang punya duit terus kita serta merta dapat duit ya tidak mungkin gitu. Jadi kita harus ada usaha. Jadi inti sekali itu ada kemauan, ya, kemauan. Kemudian mencari peluang, membaca peluang. Membaca peluang itu maksudnya apa kira-kira yang bisa saya menghasilkan duit. Apa yang kira-kira bisa kita menghasilkan masukan gitu, ya. Yang saya pertanyakan sekarang ini kita tidak mungkin orang bisnis semua ya. Ada yang apakah kalian dari fakultas bisnis apa? Bisnis tidak kan? Pasti ada yang di sudut apa? Pertanian. Yang ini apa deh? Jurusan apa deh? Pertanian. Oh, kimia. Oke. Yang di situ? Kimia. Hah? Bahasa Inggris, sastra Inggris. Di sudut sastra Indonesia. Yang di sana deh ekonomi. Anak saya sendiri enggak ada nih anak fakultas teknik. Mana anak fakultas ada? Oke. Jadi gini, ada kemauan kita, ya, kemauan kita untuk menambah belanja. Kemudian membaca peluang apa yang harus kita lakukan sehingga kita ada masukan. Ya masuki. Bu Ima, ini mahasiswa Bu Ima. Kasih ini kotak gue. Duduk aja dulu Ki. Masuki. Oke. Jadi kemudian apa? Percaya diri, ya. Jadi ada ya, kemauan, peluang membaca bisnis, kemudian percaya diri, kemudian mindset kita positif, ya, jangan mudah kecewa. Oh saya bisa enggak seperti itu, bisa enggak? Jadi belum apa-apa memulai melangkah sudah takut rugi gitu. Itu bukan jiwa bisnis, ya. Kalau kita jiwa bisnis hantam promo aja, melangkah gitu. Pikirkan ada modal ya, kalau misalnya enggak balik modal namanya bisnis, ya Bu ya. Saya percaya itu namanya bisnis. Jadi memang kita kalau berbisnis ini berspekulasi. Kalau memang kita mau berani ya hantam promo, maju gitu. Ya. Kemudian memang ada sense bisnisnya itu memang harus ada. Saya jujur ya, saya ditaruh di sini di UPT kewirausahaan ini karena Pak Nanu itu tahu saya waktu mahasiswa ini hobi bisnis. Apa yang saya lakukan dulu? Menjual jaket himpunan. Ya, jaket himpunan saya sudah bicarakan dengan Rido, mahasiswa bisnis ya. Saya fakultas teknik ya. Tapi mungkin ada sense bisnis itu Bu. Jadi waktu mahasiswa saya adalah sedikit modal dari orang tua ya. Kemudian saya punya link keluarga di Jakarta, di Bandung. Kemudian teman butuh jaket. Teman-teman butuh jaket, tapi modal tidak ada. Kemudian beli satu-satu mungkin tidak bisa, tidak mungkin kan? Kita punya himpunan, tidak mungkin beli satu-satu. Terus yang memodali siapa? Tidak ada, karena ya semuanya tahulah kita sama-sama mahasiswa ya. Apa yang membuat saya punya keinginan seperti itu? Saya pinjam duit orang tua, ya. Ini salah satu keberanian itu ya Bu ya. Berani, kemudian percaya diri, berani. Jadi makanya saya ditempatkan UPT kewirausahaan ini, mudah-mudahan bisa transformasi keberanian saya. Ya sedikit banyaknya anak teknik memang seperti ini ya, poinnya itu berani gitu. Anda kalian bisa lihat Pak Nanu itu anak teknik, ya poinnya harus berani gitu, percaya diri
Jadi ketika saya dapat modal dari orang tua, saya pesan jaket, desain, kawan silakan teman desain jaket, nanti saya yang pesan ke Bandung gitu ya. Nah itu dapat saya order pertama 50, kemudian ya nama aja mahasiswa pengen jaket, kemudian jaket himpunan, kemudian ada teman yang memodali ya daripada dikumpul-kumpul dananya, sudah lihat produknya, lihat hasilnya, ya pasti semuanya ingin memiliki gitu. Nah pertama itu berangkatan dulu yang membeli, berangkatan, kemudian angkatan di atas, sangat semuanya akhirnya saya untung ya, saya untung lah. Nggak mungkin kita bisnis nggak untung. Kalau berbisnis nggak untung nggak ada ininya, nggak mungkin gitu. Nah apa yang Ibu Horna bilang tadi, percaya diri, kemudian ada kemauan ya, kemudian positive thinking, jangan untungnya yang dipikirkan. Sekarang kita mau nggak membanting budget dengan modal dari orang tua sedikit banyaknya, atau kalian sudah punya tabungan, silakan gitu. Jangan untung deh, betul nggak ada piti acara, nggak ada piti belanja, nggak makan sebulan gitu. Nah itu kalau misalnya kita mau berwirausaha di awal mahasiswa ya seperti itu gitu, harus banting gitu. Kalau ingin berwirausaha ya, kalau sense-nya bisnis, saya sense-nya memang bisnis gitu, sukanya berwirausaha gitu, suka berwirausaha. Jadi karena saya mengalami, saya mengajak adik-adik untuk bolehlah kita kalau memang mau berwirausaha silahkan gitu. Nah berwirausaha pun yang seperti Bu Horna bilang, tidak mulai dari nol, tidak mesti dari nol ya Bu ya, tidak mesti dari nol. Nah, jadi saya menyampaikan kembali apa yang Bu Horna bilang dan saya sepakat gitu, tidak mesti dari nol. Apa yang harus kita lakukan? Bisnis orang tua ada ya kan, kita punya bisnis orang tua. Terus misalnya ada tetangga yang punya kerajinan, tapi dia tidak bisa seperti merajut gitu ya. Tetangga saya nenek-nenek, dia merajut sulam ini. Dia merajut tapi tidak tahu dijual kemana, akhirnya bertumpuk di rumah. Kalau saya jadi mahasiswa ini, karena saya sudah bekerja dan mengajar, jadi nggak punya waktu ya. Kalau saya jadi mahasiswa, saya tolong jualkan, Nek, mari saya jualkan. Anda posting itu udah biasa, mahasiswa kita udah canggih-canggih Bu, udah biasa itu posting di online atau di Facebook itu kecil. Mungkin selama ini belum terarah. Nah sekarang mari saya arahkan. Jadi kalian posting gitu, apa yang menjadikan piti masuk bagi masukan, apa ya, masukan belanja kalian lakukan gitu. Jangan harapkan ijazah semata. Ijazah semata itu kalau kita, apa bedanya dengan wagub kita, Audi, ya kan? Dia kuliah di pertanian, wakil gubernur, dan dia juga punya bisnis peternakan, pertanian, dan itu besar gitu, asetnya besar. Berawal duduk di pemerintahan itu karena dia punya aset besar, bisnisnya ada gitu. Jangan, saya tekankan ke mahasiswa, jangan berharap ke ijazah kalian. Ijazah tuh akan ngikut aja. Kalau misalnya kalian kerja di perusahaan atau gimana, kalian punya modal buat bisnis, kerjakan orang ya, nggak mesti kalian duduk di situ ya. Jadi kita punya perusahaan, misalnya ada Anda nanti kalau bekerja jadi manajer, kemudian Anda ada sense bisnis. Jadi kewirausahaan ini hanya apa ya, memberikan sense bisnis kepada mahasiswa. Ketika kalian misalnya terbentur dari suatu masalah, ada belok ke yang lain gitu, kita nggak ragu untuk kedepannya melangkah ya Bu ya. Jadi kalaupun kalian manajer nanti atau bos besar, ada modal buat bisnis, tidak masalah. Ini pengalaman juga, teknik mesin, mahasiswa teknik mesin, dia kerja di Astra, penjualan dia untuk mobil itu dia nomor 1 se-Indonesia. Apa yang dilakukannya? Buat yang chicken ayam itu, distro, kemudian minuman, kafe. Artinya apa? Dia membuka peluang kerja bagi orang-orang gitu. Nah itu yang dimaksudkan pertumbuhan
ekonomi mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kita tuh jangan mengharap, oke, ijazah ada, itu modal utama. Kalian jangan sampai kuliah tidak berijazah, itu tidak mungkin, harus, itu nomor satu. Kalau saya jadi orang tua, ijazah itu perlu nomor satu. Karena apa yang di sana, berwirausaha tanpa berintelektual, kita tidak ada apa-apa. Ya, intelektual itu perlu. Jadi pola pikir Anda duduk di sini memang dibentuk terstruktur gitu. Ya. Jadi beda. Kalau Anda pedagang sayur di pasar raya, bandingkan dengan kalian pedagang yang selesai kuliah kemudian berdagang. Coba bandingkan. Sama apa beda? Pasti beda. Kalau sama enggak usah aja kuliah lagi. Keluar aja, berhenti aja lagi. Ya, dagang aja sayur di pasar raya. Ya kan? Itu beda. Ya. Berintelektual kalian, berakhlak, kemudian berbudi luhur, itu langkahnya berbeda dari orang yang tidak berilmu gitu. Jadi apa yang saya tekankan di sini, berwirausaha bukan berarti kalian tidak kuliah, tidak maksudnya gagal di perkuliahan, tidak. Ini akan beriring sejalan, ya, sejalan. Jadi ilmunya iya, apapun ilmunya. Jangan bilang saya orang bisnis, saya anak teknik. Jadi jangan bilang orang bisnis saja yang bisa berbisnis. Tidak. Banyak juga anak teknik yang berbisnis gitu. Ya. Jadi banyak juga orang pertanian. Contohnya Wagub kita, dia orang pertanian gitu. Jadi alangkah ruginya kalian kalau orang bisnis ternyata tidak berbisnis gitu. Kan rugi kita. Ya Ridho? Ah, itu. Jadi tugas Ridho tuh sampaikan ke kawan-kawannya. Orang bisnis harus lebih berbisnis. Tapi bukan berarti orang yang tidak bisnis, tapi paling kurang kita ada sense bisnisnya. Dan itu poin saya kewirausahaan sekarang. Paling kurang mahasiswa, kata yang Pak WR3 tadi, kita menciptakan ekosistem kewirausahaan. Ya, kemudian apa target saya? Paling kurang lulusan sarjana Universitas Andalas, dia ada sense bisnisnya. Ketika kalian tidak ada berarti apa-apa, ijazahnya sudah lamar kemana-mana, tapi ada akal kita untuk berbisnis gitu. Itu pandangan saya dari rangkuman Bu Hotna tadi. Yang saya inginkan dari kalian apa? Coba bertanya, apa sebenarnya peluang bisnis yang ada di Sumbar? Apakah yang ada yang dididik oleh Desperindak sekarang itu, apa yang sekarang yang ada? Yang sehingga kalian bisa, yang mungkin yang peluangnya besar, kemudian berkembang, atau apa kira-kira, kemudian apa tahap-tahap orang, sehingga yang mungkin Desperindak kan tahu, yang usaha yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang berkembang gitu. Nah, trik-trik itu yang seharusnya peluang bagi adik-adik untuk bertanya gitu, ya. Nah, bertanya dengan saat-saat kita kuliah umum seperti ini. Jadi saya berharap ada sedikit semangat, ya, yang seperti yang ditayang di motivasi oleh Pak WR3 tadi. Ada semangat kita untuk berwirausaha, kemudian mencari apa peluang-peluang bisnis bagi pemula, bagi terutama mahasiswa itu pemula, ya, sehingga kita mempunyai sedikit pandangan, mungkin tidak memulai atau yang sudah memulai, kemudian kita mencoba berbisnis dengan cara pemasarannya gitu, ya Bu, ya. Oke. Silahkan bagi adik-adik yang mau bertanya, baik yang berupa offline, online, kan ada chat gitu ya, atau boleh bisa langsung. Iqbal, tolong ya Iqbal ya, kan sudah ada yang bertanya melalui ini Zoom. Nah, silahkan yang di Zoom boleh bertanya langsung, mungkin juga boleh, kita akan siap mendengar, bantu ya Ricky, kayak ini. Kemudian secara online juga silahkan gitu.
Oke Bu, kita siap menunggu pertanyaan mahasiswa. Ada pertanyaan?